Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Tuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Para pengemis ayat ini mau menjadi pahlawan bagi Kristen, tapi pahlawan kesiangan yang tidak tahu diri ya. Jadi Kainama secara khusus dia mengatakan bahwa sebenarnya yang ngemis-ngemis nama Isa itu adalah orang Kristen. Tapi sebenarnya mereka berdua kompak sih ya dengan Ustadz Ipung ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Begini, Akhi Ridwan, Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-ngemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. Sekali lagi, yang mengemis-ngemis Yesus itu sama dengan Isa itu adalah orang Kristen. Kita sudah sering Awalnya. Iya. Begitu sudah sama, dia lepaskan Isa itu, baru dia yang masuk. Ngerti ya, pelan-pelan ya. Kita udah sering bahas kitab suci Mobi Arab dan kitab suci Mobi serta kitab-kitab zaman dulu yang ditulis oleh Ledeker, yang ditulis oleh Klinker, yang ditulis oleh Selaber, semuanya Isa. Perhatikan akhirnya. Namanya Isa. Kenapa? Kok sekarang dia malah bilang beda? Pertama kali tulis Bible dalam bahasa Indonesia, dia bilang sama. Akhi Ridwan, hati-hati, jangan termakan ya. Yesus sama Isa menurut Ustadz K bagaimana? Beda. Tapi Ustadz K bilang sama. Karena sebetulnya ketika, perhatikan baik-baik, ketika Ustadz K ngomong bahwa Yesus itu Isa, sekali lagi, Ustadz K ngomong, Ustadz K bertanggung jawab nih, Yesus itu Isa, maka sebetulnya Ustadz K mau nunjukin bahwa umat Islam ingin menyelamatkan Yesus yang mati terhina itu untuk menjadi Isa yang dimuliakan Allah. Kalau dia masih Yesus, dia terhina. Pelan-pelan. Jangan diperintir sama orang Kristen ya. Kainama bilang Yesus sama Isa itu sama. Yesus dan Isa itu sama karena orang Islam ingin menyelamatkan Isa yang difitnah jadi Yesus. Sebenarnya siapa yang menjadi pengemis nama Isa? Kristen ataukah mereka berdua ini? Kalau saya lihat, Kainama ini memang tidak punya malu ya. Padahal dalam berbagai kesempatan dia selalu berusaha mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Dan banyak videonya yang mengatakan itu. Dan part kedua ini, insya Allah kita bisa menarik kesimpulan bahwa Jesus, Isa, Yeshua, dan Isa adalah satu orang yang sama. Begitu susah dikasih tahunya. Gablek. Afwan ya, jangan marah. Udah? Nama Jesus Isa. Isya. Kalau dipanggil Akhi. Tadi kita baca. Akhi. Mirip sama bahasa Arab. Ya iyalah. Enggak mirip sama bahasa lu orang Kristen. Miripnya sama bahasa Arab. Akhi. Isya. Yang tadi. Ya Isa. Selesai nama. Selamat untuk para mualaf. Jesus itu bukan Isa. Ya, betul. Yesus bukan Isa. Nah, mulai kaget orang-orang. Padahal malam ini kita berharap Ustadz Kainama bahwa kita Jesus is Isa alaihissalam. Iya, betul. Ini jawaban untuk yang tadi tuh Bung Ade tuh. Iya. Bukan untuk tema malam ini. Untuk yang tadi kasih live chat tuh. Yang live chat itu bilang selamat para mualaf ya, Jesus is not Isa alaihissalam. Aku mau bilang sama kamu yang kirim live chat itu, benar. Karena kamu bukan pengikut Yesus. Karena yang kirim live chat itu bukan pengikut Yesus. Jesus is not Isa alaihissalam hanya berlaku bagi orang-orang yang bukan pengikut Yesus. Saya ulang pelan-pelan. Ketika ada statement, Isa bukan Yesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Perlu diketahui bahwa Yesus sendiri memiliki banyak nama ya. Salah satunya adalah Isa Al-Masih.
Dalam bahasa Ibrani, nama Yesus adalah Yehoshua Hamasia. Kemudian dalam bahasa Aramnya, Yeshua Hamasia. Dalam bahasa Yunaninya adalah Ieso Kristo. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Namun, perlu diketahui bahwa orang Kristen Arab tidak pernah memanggil Yesus dengan sebutan Isa, melainkan dengan sebutan Yashu atau Yasua. Itu karena pengaruh dari kitab suci mereka, Peshitta. Nah, kemudian dalam bahasa Inggris, Jesus, bahasa Indonesia, Yesus. Nah, antara Isa, nama Yesus dalam bahasa Arab, dengan Isa Al-Masih yang diakui oleh orang Islam sebagai nabi, itu berbeda. Meskipun sama-sama di Kristen, Yesus memiliki nama Isa Al-Masih. Makanya ada denominasi gereja yang bernama Gereja Isa Al-Masih. Itu tidak salah, itu benar. Hanya kalau ada orang yang mau menyamakan, salah satunya adalah kainama ini bahwa Isa di dalam Islam sama dengan Yesus atau Isa di dalam Kristen, itu yang salah. Karena keduanya bukan satu pribadi, bukan orang yang sama. Kalau kita melihat di dalam sejarahnya, gitu ya, mulai dari orang tuanya, kemudian proses kelahirannya di bawah pohon kurma, kemudian waktu kecil dia bisa berbicara di gendongan atau di bawaan ibunya, kemudian bisa membuat mujizat dari tanah liat berupa burung, gitu ya. Dan yang paling kelihatan adalah Isa di dalam Islam itu tidak mati di salib. Nah, di dalam Kristen itu sejarahnya sangat berbeda. Yesus lahir di kandang, bukan di bawah pohon kurma. Kisah masa kecil Yesus yang dijelaskan sebagaimana cerita Isa Al-Masih menurut Islam, bisa berbicara di dalam buayan ibunya, bisa membuat mujizat dari tanah liat, itu tidak pernah tercatat di dalam Alkitab, di dalam kekristenan. Jadi kalau tidak tercatat di dalam Alkitab, jangan mencari-cari kisah yang tidak ada di dalam Alkitab. Kemudian, Yesus mati di salib. Semua penulis Alkitab mengaku itu. Bahkan sejarah pun mengakui bahwa Yesus mati di salib. Kalau melihat cerita atau kisah keduanya, maka Isa di dalam Islam dengan Yesus Kristus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Jadi, kalaupun orang Kristen memakai nama Isa, harus dilihat dari sejarahnya ya. Jangan kemudian dihantam bahwa, oh ini ada nama Isa, maka Isa Al-Masih adalah Yesus. Maksudnya Isa Al-Masih dalam Islam adalah Yesus. Itu salah, tidak begitu cara berpikirnya. Kemudian, berkenaan dengan ucapan Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa orang Islam sebenarnya ingin menyelamatkan Yesus yang mati terhina, katanya, dengan menyamakan Yesus dengan Isa di dalam Islam. Hei, dengar ya, kami tidak butuh kamu. Orang Kristen tidak butuh kainama untuk menyelamatkan Yesus, karena Yesus tidak butuh diselamatkan. Orang Kristen tidak butuh kainama untuk mengajar kami. Orang Kristen tidak butuh kainama untuk menjelaskan iman kami. Karena kainama tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Dia sudah menyangkal imannya. Jadi jangan mengajar kami mengenai kitab suci kami. Lebih baik urus saja agamamu, urus saja keluargamu, urus saja tanggapan dari teman-temanmu yang disiarkan di channelnya Andre Tunggal. Sanggah itu ya. Itu adalah sejarah mengenai kisah hidupmu sebelum kamu mualaf. Ya. Coba tanggapi. Nggak usah pakai secarik kertas sambil mau nangis. Nggak usah ya. Tunjukkan. Kalau kamu memang benar-benar pernah sekolah, ya, S1, S2, S3, tunjukkan mana ijazahmu. Atau paling nggak foto waktu kuliah lah. Tunjukkan gitu ya. Waktu kuliah S1, S2, S3, tunjukkan. Dulu pernah mengatakan bahwa ijazahnya dirampas oleh gereja. Apa kepentingan gereja merampas ijazah seseorang, merampas ijazah pengerjanya? Itu tidak berhak.
Gereja manapun, sinode manapun tidak berhak merampas. Karena yang berhak atas ijazah adalah orang tersebut. Jika ada gereja yang merampas, maka Kainama berhak untuk memproses secara hukum. Tapi kenapa dia tidak proses secara hukum? Ya? Nah, mungkin orang tidak tahu ya. Jika ada orang menjadi pengerja gereja, menjadi pendeta di denominasi gereja apapun, yang diminta hanya fotokopi legalisir, bukan ijazah asli. Tidak ada. Anda mau melamar kerja dimanapun juga, yang diminta juga adalah fotokopi legalisir. Kalaupun itu diminta yang asli, pasti akan dikembalikan. Hanya dilihat saja. Gitu ya. Jadi ini tanggapan saya. Sebenarnya yang ngemis-ngemis mengenai kekristenan, mengenai nubuatan nabinya, mengenai apapun itu adalah Kainama sendiri. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati.